Halo rekan-rekan, kembali lagi bertemu di channel kesayangan kita, channel yang membahas seputar peternak ayam kampung, yaitu Larven. Di video kali ini saya akan membahas kenapa FCR bisa menjadi prediksi dari keuntungan peternak ayam, rekan-rekan ya. Sebenarnya FCR itu sendiri adalah singkatan dari feed conversion ratio. Jadi feed conversion ratio itu adalah perbandingan jumlah pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg daging ayam gitu ya kan ya. Jadi sebenarnya FCR sendiri itu adalah patokan ya rekan-rekan ya. Jadi kalau FCR-nya itu rendah, itu hasilnya pasti bagus rekan-rekan. Karena begini rekan-rekan ya, FCR itu kan feed, seputar feed ya. Jadi feed itu adalah pakan. Nah, kalau dalam peternakan itu pakan itu menyumbang dari 70% biaya produksi, begitu rekan-rekan ya. Jadi kalau FCR-nya rendah, tentu hasilnya akan tinggi rekan-rekan. Jadi begini, ini saya buat video untuk rekan-rekan yang masih pemula ya dalam peternak ayam kampung. Kalau yang sudah profesional atau yang sudah senior, ya mereka sudah lebih paham lah ya, sudah jauh lebih paham. Jadi begini rekan-rekan ya. Jadi untuk pemberian pakan ya, itu kan 70% dari biaya produksi. Kalau kita memberikan pakan yang bagus, kualitasnya tidak berjamur, terus masih fresh ya mungkin ya, dari pabrik itu masih fresh, lalu dia juga memiliki kandungan gizi yang sempurna gitu ya rekan-rekan ya, itu tentu akan berpengaruh pada pertumbuhan ayam yang lebih baik gitu ya. Saya nggak bilang katakan lebih cepat, lebih baik. Karena kalau lebih cepat itu kaitannya nanti banyak rekan-rekan ya. Jadi kalau kita misalnya pelihara ayam kampung, ayam kampung udahlah pakai pakan seadanya gitu ya, itu pasti nanti FCR-nya besar gitu ya. Jadi untuk mengkonversi, maksud saya untuk menjadikan daging 1 kg itu butuh pakan yang tinggi kalau kandungan gizinya tidak seimbang atau tidak baik ya rekan-rekan ya. Jadi nantinya pertumbuhan ayam itu akan sedikit lambat begitu. Tapi pendukung FCR itu sendiri tidak hanya pakan rekan-rekan. Jadi ada hal lain yang perlu diperhatikan. Semisal begini rekan-rekan, rekan-rekan pelihara ayam 100 ekor misalnya. Dan FCR ayam kampung itu ya, kalau ayam kampung yang lokal ya, yang belum silangan, itu bisa mencapai 6,0 sampai 7 rekan-rekan untuk jadi 1 kg daging ayam kampung. Nah, jadi ada lagi namanya dari faktor bibit rekan-rekan. Bibit itu juga berpengaruh besar rekan-rekan ya dalam penentuan keuntungan sebenarnya, tapi itu akan mempengaruhi FCR rekan-rekan. Jadi kalau dari bibitnya memang genetik si ayamnya ini sudah genetik yang kurang baik begitu ya, jadi FCR-nya akan besar rekan-rekan. Jadi rekan-rekan butuh biaya pakan lebih tinggi dari kebutuhan yang normal. Nah, jadi kalau kita yang selama ini beternak ayam kampung yang memang ayam kampung unggulan ya, kampung unggulan, itu kita FCR-nya paling besar itu 3,525 rekan-rekan ya. Ini saya lihat data, jadi 3,525 itu paling besar rekan-rekan. Nah, itu ditentukan dari mana? Dari kematian ayam. Nah, itu kenapa kematian ayam bisa berpengaruh? Kematian ayam itu begini rekan-rekan. Jadi ayam sudah makan, biaya produksi sudah kita keluarkan, tapi tidak jadi daging, karena kalau mati kan nantinya tidak bisa dipanen rekan-rekan ya. Begitu. Nah, jadi ada juga namanya ya faktor kematian itu juga yang mendukung nanti FCR itu rekan-rekan ya.
Nah, misal lagi bibit yang kita pakai bibit yang biasa, bibit-bibit ayam biasa gitu ya, yang memang genetiknya pertumbuhannya itu kurang baik rekan-rekan ya. Itu juga FCR-nya besar rekan-rekan. Ada lagi misalnya kita untuk kita mau kejar kan, ini FCR ini berkaitan dengan pertumbuhan daging ya rekan-rekan. Nah, rekan-rekan ini pelihara ayam kampung yang memang dia untuk petelur, tapi rekan-rekan incar untuk pertumbuhan dagingnya gitu ya. Itu FCR-nya juga akan besar. Lalu rekan-rekan menggunakan pakan-pakan yang alternatif, itu FCR-nya juga akan besar rekan-rekan. Nah, FCR besar boleh rekan-rekan. Kalau mau dapat untung juga bisa rekan-rekan, tetap bisa. Tapi dengan catatan, FCR besar itu harga dari bahan pokok pakannya itu ya, itu harusnya lebih murah rekan-rekan. Seandainya kita katakan FCR-nya 6 ya rekan-rekan, 6,0 misalnya. Nah, rekan-rekan itu kalau mau dapat untung mungkin harus per kilo pakannya itu harus di kisaran 4.000 rekan-rekan. Itu baru bisa dapat hasil rekan-rekan. Ini kalau dijual ke pengepul rekan-rekan ya. Karena apa? Kalau 4.000 rekan-rekan dengan bobot 1 kilo, kita anggaplah bobot rata-rata panen 1 kilogram. Itu rekan-rekan nanti akan ketemu biaya di 24.000. Ini dengan catatan ayamnya tidak ada yang mati rekan-rekan. Tidak ada yang sakit. Karena kalau sakit juga pertumbuhannya akan lambat. Nanti saya jelaskan. Jadi 24.000 nih rekan-rekan pakannya tadi. Lalu seandainya DOC-nya rekan-rekan beli di harga 8.000. Berarti 24.000 dan 8.000 itu sudah ketemu di 32.000. Nah, biasanya pengepul itu akan membeli di harga 37 sampai 38.000. Tergantung harga pasar, naik turun rekan-rekan ya. Nah, berarti kan rekan-rekan dapat untung itu di sekitar 32 dan 38 ya, 4.000 ya. Nah, kalau kita ambil harga 38 saja ya. Jadi 4.000 per ekor. Ini dengan catatan tidak ada yang mati rekan-rekan. Ini saya katakan laba bruto atau laba kotor. Kenapa demikian? Karena begini ya rekan-rekan. Dalam prakteknya rekan-rekan itu dalam produksi ayam tidak akan mungkin hanya mengeluarkan biaya itu hanya seputar dari DOC dan pakan rekan-rekan. Pasti butuh air minum yang bersih. Kalau memang kita skala komersil rekan-rekan ya, bukan ayam skala hobi ya. Ayam hobi malah justru kalau ayam mahal itu malah lebih perawatannya lebih rumit. Tapi kita nggak bahas ke sana rekan-rekan. Jadi untuk air minum, misalnya kita butuh dari air bersih, air sumur. Nah, berarti kita menggunakan mungkin listrik ya untuk menyalakan air lewat sibel gitu ya kan. Jadi itu sudah suatu biaya juga rekan-rekan. Dan ayam itu kalau ayam yang berdaging ya, ayam kampung berdaging itu hendaknya malam hari juga mereka harus tetap makan rekan-rekan. Nah, itu berarti ada biaya listrik untuk menghidupkan penerangan di situ. Itu tergantung biaya biaya listriknya itu tergantung dari besar kecilnya lampu yang digunakan begitu rekan-rekan. Jadi banyak faktor rekan-rekan ya untuk menghasilkan keuntungan. Cuma FCR ini berperan penting. Jadi kalau seandainya memang rekan-rekan menggunakan pakan-pakan yang alternatif, pastikan untuk biaya pembelian bahan pokoknya itu harus benar-benar murah rekan-rekan. Kalau tidak nanti timbulnya rekan-rekan itu tidak untung rekan-rekan. Seandainya rekan-rekan tadi untung 4.000 saja ya pas 100 ekor. Ini kita anggaplah rekan-rekan mendapatkan keberuntungan ya. Karena ayamnya bisa hidup semua 100 ekor. Rekan-rekan dapat 400.000 itu laba kotor. Sekali lagi nih kita bahas jual ke pengepul rekan-rekan. Beda kalau seperti kami kan memang punya mitra-mitra dan penjualan di khusus untuk tempat lain ya rekan-rekan. Tidak di pengepul gitu ya. Jadi kalau rekan menjual ke pengepul itu otomatis keuntungannya sangat kecil rekan-rekan. Keuntungan bersih yang saya maksud ya.
karena terpotong biaya operasional lainnya itu. Jadi sebisa mungkin FCR itu rendah. Jadi gini rekan-rekan, terkadang pakan alternatif itu kan kita campur menggunakan tangan ya umumnya ya. Itu kan kalau dicampur dengan tangan jadi pakannya itu tidak rata kan. Jadi walaupun kita hitung secara kualitas nutrisinya, mungkin dari protein dan lain-lainnya, itu nanti ketemunya sesuai dengan standar yang dibutuhkan si ayam. Tapi kalau memang dia tidak tercampur secara homogen atau secara rata rekan-rekan, itu nanti ayam akan pertumbuhannya besar kecil, umurnya sama tapi pertumbuhannya besar kecil. Akhirnya ya pencapaian FCR tadi bahkan bisa 6 lebih gitu rekan-rekan, karena nantinya ada ayam yang kecil itu karena dia tidak kebagian pakan secara maksimal untuk gizinya gitu. Ada yang terlalu gemuk karena dia banyak mengkonsumsi jumlah takaran gizinya berlebihan begitu rekan-rekan. Jadi kalau memang rekan-rekan masih pemula dan ingin mencari penghasilan dari beternak ayam kampung, saran saya lebih baik kalau memang benar-benar punya modal yang kuat, lebih baik menggunakan pakan pabrikan rekan-rekan ya. Itu rekan-rekan tidak kesulitan di situ. Kenapa saya bisa bilang tidak kesulitan? Asalkan pakan pabrikan yang rekan-rekan beli itu masih fresh, atau minimalnya itu 1 bulan dari pakan itu diproduksi gitu ya, diproduksi di pabrik, itu masih bisa dikatakan bagus rekan-rekan. Asalkan penyimpanan pakan, semisal rekan-rekan beli di toko lah ya, di toko pakan, asalkan penyimpanannya rapi, bagus di situ, dan dia tidak lembab, itu kan pakan masih bagus rekan-rekan kualitasnya. Itu rekan-rekan pasti pencapaian FCR-nya optimal rekan-rekan. Saya pastikan itu. Lalu bibit rekan-rekan, gunakan bibit yang berkualitas. Kalau memang rekan-rekan misalnya khawatir dengan hasil nantinya tidak memuaskan, gunakan, seandainya tidak ingin membeli bibit ya, gunakan ayam-ayam silangan rekan-rekan ya. Contoh ayam kampung ya, saya katakan sekarang kalau ayam kampung saya katakan tidak ada yang asli rekan-rekan. Jadi kalau silangan, rekan-rekan gunakan ayam silangan, contoh misalnya ya ayam Bangkok gitu dengan ayam merawang. Jadi ayam Bangkoknya laki-laki jantan atau jantan ya, itu rekan-rekan bisa silangkan dengan ayam merawang yang perempuan gitu rekan-rekan ya. Dan lalu begini rekan-rekan, diusahakan dalam proses pemeliharaan kita itu kalau untuk skala komersil dan arahnya ke pedaging itu diusahakan secepat mungkin produksinya rekan-rekan. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama itu rekan-rekan butuh biaya lebih tinggi seperti tadi operasional listrik dan lain-lain ya. Lalu resiko kematian itu akan lebih tinggi ya rekan-rekan. Jadi sebaiknya secepat mungkin. Nah makanya menggunakan pakan yang berkualitas. Itu saran saya ya. Dan nanti seandainya sudah mendekati panen, nah rekan-rekan bisa melakukan pengurangan pakan. Dalam artian bukan pengurangan yang secara signifikan, misalnya sehari 8 kilo jadi 4 kilo, itu nanti pengaruh ke berat badannya rekan-rekan. Dia bisa kurus rekan-rekan. Maksudnya kita akan hitung sesuai panen rekan-rekan ya, waktu panennya. Kalau waktu panennya sekaligus ya kita bisa paham kan, kapan pengepul datang. Nah, ya hari itu pakannya hanya sebatas mereka bisa hidup gitu rekan-rekan ya. Nah lalu antisipasinya kenapa yang saya bilang tadi, untuk pertumbuhannya secepat mungkin itu untuk antisipasi penyakit rekan-rekan. Kalau nanti ayamnya sakit, kalau terlalu lama kita pelihara ya, itu nanti ada ayam sakit, itu rekan-rekan akan rugi di situ rekan-rekan. Karena gini rekan-rekan, pakan yang mereka konsumsi mungkin mereka masih mau makan rekan-rekan, tapi nutrisi yang mereka terima itu akan digunakan oleh tubuh untuk memulihkan sel-sel di dalam tubuh mereka untuk bisa pulih dan sembuh dari penyakitnya. Begitu rekan-rekan. Jadi otomatis nantinya pertumbuhannya akan sedikit melambat
saat mereka sakit, begitu rekan-rekan. Jadi ya makanya saya bilang FCR itu bisa jadi prediksi dari keuntungan dalam beternak ayam. Jadi kita sudah bisa mengkalkulasi untuk keuntungan beternak kita saat itu, gitu rekan-rekan ya, dengan hanya melihat dari FCR, gitu rekan-rekan. Oke, sekian dulu lah video kali ini rekan-rekan ya. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel kami dan beri like bila mana informasi ini penting, supaya kami semangat untuk bisa upload dan update video terbaru seputar peternakan ayam kampung. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.